lanjutkan bait yang kedua. Hormati namanya serta kenangkan. Hormati namanya serta kenangkan. Puji yang sudah dibuatnya, hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu. Jemaat Tuhan, yang menjadi sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, kita bersyukur atas semua kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita, sehingga saat ini kita bisa dipersekutukan untuk kembali menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bahwa dalam kehidupan kita, saudara, kita senantiasa merasakan adanya kemurahan Tuhan. Rancangan indah sudah disediakan Tuhan bagi masa depan kita. Kita akan ulang pujian kita, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku
Jemaat Tuhan, di dalam kehidupan kita, tentu kita senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan. Tidak hanya ketika Tuhan memberikan berkat-berkat bagi jasmani kita, tetapi juga berkat yang berwujud berkat rohani, di mana Tuhan memberikan firman-Nya yang menuntun kehidupan kita, supaya kehidupan kita semakin berkenan di hadapan-Nya. Demikian berkat rohani yang bersama akan kita terima, yang berupa hukum yang terutama di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Inilah perintah Tuhan dalam hidup kita, supaya kita senantiasa tinggal di dalam kasih, untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Namun ketika kita menengok, meneliti kehidupan yang telah kita lewati, kita tentu menyadari bahwa kita belum bisa wujud nyatakan kehendak Tuhan ini dengan sempurna. Sehingga mari kita bersama datang kepada Tuhan dengan membawa penyesalan kita, dengan kita menaikkan pujian karena salib-Mu. Mari di hadapan Tuhan kita buka hati dan hidup kita. Kita jujur di hadapan Tuhan bahwa kita belum bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita mohon pengampunan Tuhan. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau datang kepada Tuhan untuk mohon pengampunan dari Tuhan, kita percaya bahwa melalui kuasa darah Kristus kita sudah dibasuh,
Kita sudah ditebus dari dosa kesalahan kita, karena Tuhan menjadi sumber pengharapan kita. Kita diampuni atas dosa kesalahan kita, dan kita beroleh anugerah-Nya. Kita akan ulang pujian kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat Tuhan, salib adalah mujizat Tuhan, di mana melalui salib Tuhan Yesus Kristus kita beroleh anugerah pengampunan dosa. Demikian berita anugerah yang bersama kita terima dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Bapak Ibu Saudara,
Inilah karya Allah di dalam hidup kita. Kita bersuka cita atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang memulihkan, yang menyembuhkan dan mengampuni kita dari dosa. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu ya Allah. Engkau persekutukan kami di tempat ini, di gereja ini, untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi persembahan hidup kami. Dan sungguh-sungguh kami boleh menghayati akan indahnya relasi kami dengan Engkau, Allah yang menjadi sumber kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami melalui kuasa Roh Kudus yang meneguhkan, yang memimpin, yang menuntun dan memberkati. Menjauhkan peribadahan ini dari setiap cobaan, godaan, sakit, penyakit, sehingga peribadahan kami boleh berlangsung dengan indah. Kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan jemaat Tuhan di dalam kuat kuasa dan kasih Kristus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, dalam setiap keadaan kita tentunya berkat Tuhan selalu dicurahkan karena Dialah Tuhan yang setia. Mari kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan diiringi pujian. Ku mau selalu bersyukur.
Mari kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Ya Allah, mengingat setiap berkat pemeliharaan Tuhan yang tercurah atas kehidupan kami, sehingga di dalam ibadah ini, selain kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hati Tuhan, kami juga mengumpulkan persembahan. Kami haturkan di hadapan-Mu ya Allah. Biarlah tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Melalui semua tugas tanggung jawab pelayanan, persekutuan dan kesaksian yang ada di dalam kehidupan gereja-Mu. Persembahan ini juga sebagai wujud kami ingin mempercayakan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan setiap hari, sehingga kami percaya berkat-berkat Tuhan akan tercurah seperti derasnya air yang mengalir di dalam kehidupan kami, di dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Dan untuk selanjutnya kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau membuka hati, jiwa dan pikiran kami, sehingga firman yang boleh kami terima akan sungguh-sungguh menjadi sumber kekuatan dan pengharapan atas kehidupan kami, untuk kami terus melanjutkan kehidupan dengan segala tantangan dan pergumulan yang terjadi. Mari Tuhan, berkata-katalah kepada kami dan kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Saat ini kita memasuki minggu akhir di bulan September. Sebentar kita memasuki bulan baru, bulan Oktober, di mana kita juga akan mengikuti dan melaksanakan bulan keluarga, atau kalau dulu disebut dengan istilah pekan keluarga, di mana keluarga-keluarga milik Tuhan diajak untuk selalu menghayati akan setiap kasih Tuhan, bahkan mendasari kehidupan keluarga di dalam cinta kasih Kristus. Kita boleh membaca tema yang ada di samping kiri saya. Ini merupakan tema bulan keluarga di bulan Oktober, bertumbuh dalam kebiasaan positif. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bertumbuh dalam kebiasaan positif. Terima kasih. Dan di minggu ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dengan tema bersyukur atas pemeliharaan Allah. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal 20. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat 16. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca bergantian. Nanti akan saya mulai dari ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua dan seterusnya. Dan mohon untuk WL dan Singer bisa menggunakan mic untuk membaca bacaan dari Matius pasal 20. Saya ulangi, mari dipersiapkan bacaannya. Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat 16. Di slide sudah tersedia yang bisa kita baca Bapak Ibu. Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar
Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggur, dan apa yang pantas akan kuberi kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masih terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sesering untuk bekerja. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku adil. Saya ulangi, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan menindaklanjuti di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali orang itu menggambarkan suasana hidup yang dilalui setiap hari dengan ungkapan-ungkapan tertentu. Di antaranya ada orang yang mengungkapkan, wah, hidup ini suasananya su-suan, tetapi juga si-sian. Apa artinya? Ketika orang mengungkapkan bahwa hidup itu su-suan dan juga si-sian, bahwa seakan hidup itu berdesakan, seakan hidup itu saling berkompetisi, ingin mendahului satu terhadap yang lain. Ada juga orang yang mengungkapkan, wah, hidup ini suasananya kembang-kembang, tetapi juga kembeng-kembeng. Jadi ketika orang mengungkapkan bahwa hidup itu suasananya kembang-kembang, indah, tetapi juga kembeng-kembeng, kata ini menuju kepada satu kondisi hidup ketika orang sedang ada di dalam kesulitan, sehingga matanya kembeng-kembeng, menangis. Namun juga ada orang yang mengatakan bahwa hidup ini suasananya abior mopior, tetapi juga seringkali kopior. Nah, ketika orang mengungkapkan bahwa hidup ini seakan-akan abior mopior tetapi juga kopior, hidup itu suasananya indah penuh gebyar, tetapi juga hidup itu seringkali mengalami satu kebingungan, satu kondisi kopior, satu kondisi yang kacau, satu kondisi yang berantakan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara,
Kalau banyak orang mengungkapkan hidup itu dengan berbagai macam persepsi, kira-kira kalau menurut Bapak, Ibu, saudara-saudara, hidup itu apa? Ya, saya mulai dari Bapak Ibu majelis dulu lah. Bu Jun mungkin bisa mengungkapkan hidup itu suasananya seperti apa, Bu? Ya, Bu Jun mengungkapkan hidup itu menyenangkan, Bapak Ibu Saudara. Betul? Ya, menyenangkan. Tetapi tidak selamanya orang itu bisa merasakan hidup yang senang. Betul? Terkadang juga harus merasakan hidup yang tidak senang. Ya, sekarang saya ingin bertanya kepada singer-singer. Menurutmu yang masih muda-muda ini, hidup itu suasananya seperti apa, Mbak Giska? Asik, tetapi hidup itu asik, tetapi apa, Mbak? Ya, hidup itu asik, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika orang menghadapi kondisi yang menyenangkan, terasa hidup itu asik, betul ya? Tetapi ternyata di balik kondisi asik itu orang juga seringkali merasakan tidak asik. Artinya apa? Sekalipun asik, tetapi orang juga akan mengalami kondisi hidup yang tentu ada di dalam suasana yang terhambat, yang sulit. Ya. Yang terakhir saya ingin bertanya kepada jemaat, Bu Eni biasa yang langsung memberikan satu ungkapan. Suasana hidup sekarang ini bagaimana, Bu? Hidup itu indah. Mengapa dikatakan hidup itu indah? Saling melengkapi. Ya, sekalipun dalam hidup ini banyak warna-warni, begitu ya. Tetapi ketika warna-warni itu disatukan, itu akan menjadi sebuah warna yang indah. Tetapi mungkin juga dan terkadang juga orang mengalami kondisi tidak indah. Ketika warna-warni itu carut-marut, tidak karu-karuan. Ketika hidup itu mengalami berbagai macam pergumulan hidup, maka orang bisa mengatakan hidup kok ra indah ya. Hidup kok ra nyenengke. Hidup kok koyok ngene. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pendapat-pendapat tadi ada dua hal yang berkaitan tentang kehidupan yang kita alami. Yang pasti bahwa di dalam kehidupan ini orang juga merasakan suatu suasana yang baik. Tetapi tidak dipungkiri orang juga menghadapi satu situasi dan suasana yang tidak baik. Kalau orang menghadapi suasana yang baik-baik saja, orang akan senang-senang saja. Orang akan nyaman-nyaman saja. Orang akan santai-santai saja. Tetapi bagaimana ketika orang menghadapi satu suasana yang tidak baik? Suasana yang tidak menyenangkan, suasana yang tidak mengenakkan. Mari bersama kita akan mempelajari dari gambaran pemilik kebun anggur dan pekerja-pekerjanya. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita ini dikisahkan ketika ada pemilik kebun anggur yang mencari pekerja-pekerja untuk dipekerjakan di kebun anggurnya. Tentunya pekerjaan yang akan diberikan kepada para pekerja itu bertujuan supaya para pekerja ini bisa mendapatkan upah atau hasil. Dan akhirnya para pekerja ini bisa mencukupi kehidupan pribadinya, juga kehidupan keluarganya. Dan akhirnya pemilik kebun anggur ini mencari orang dimanapun untuk bisa mereka mau bekerja di kebun anggurnya. Dan para pekerja yang didapatkan itu sudah sepakat
berapa upah mereka, berapa hasil yang akan mereka terima ketika mereka bekerja di kebun anggur tersebut. Ada yang bekerja lebih awal, mulai pagi. Ada yang bekerja jam 9, ada yang bekerja jam 12, ada yang bekerja jam 3 petang, ada yang bekerja lebih dari jam itu. Dan upah mereka sudah sepakati 1 dinar. Dan ketika para pekerja ini sudah bekerja dan pada waktunya mereka menerima upah, maka terjadilah protes. Sungut-sungut di antara pekerja itu, yakni para pekerja yang berangkat duluan, para pekerja yang sudah bekerja dari pagi atau siang. Ternyata mereka mendapatkan upah yang sama dengan pekerja yang berangkat sore hari. Mereka tidak menerima dengan upah mereka yang ternyata sama. Maka pemilik kebun anggur menjelaskan bahwa ketika mereka mau bekerja, itu sudah dengan satu kesepakatan yang diberikan. Inilah pemilik anggur mengatakan bahwa dia sudah berlaku adil, tidak membedakan, karena sudah terjadi kesepakatan. Saudara, dari gambaran ini menjelaskan tentang sisi pemeliharaan, kedaulatan, dan kemurahan hati Allah. Pemeliharaan Allah diberikan ketika Allah diumpamakan seperti pemilik kebun anggur itu mengajak para pekerja untuk bisa menggarap kebun anggurnya, dan kemudian para pekerja ini mendapatkan upahnya. Demikian juga melalui pengajaran ini dijelaskan bahwa Allah itu memiliki kedaulatan khusus untuk menganugerahkan berkat, memberikan kemurahannya kepada siapapun. Dan kemurahan hati Tuhan ini atau pemeliharaan Tuhan ini adalah pemeliharaan yang seringkali tidak terduga. Seperti yang dialami oleh para pekerja yang berangkat sore, ternyata mereka mendapatkan berkat sama dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, kehidupan setiap pribadi termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara itu meliputi 3 hal. Yang pertama tubuh, yang kedua jiwa, dan yang ketiga roh. Tubuh adalah kondisi fisik kita yang terlihat, yang kasat mata terlihat, sehingga kita bisa membedakan satu dengan yang lain, dengan kondisi fisik yang berbeda-beda, dengan ciri yang berbeda-beda. Sedangkan jiwa dan roh itu berkaitan dengan kehidupan kita. Jiwa berkaitan dengan perasaan dan pemikiran. Lalu roh itu yang menghidupi fisik kita, jiwa dan pikiran kita. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, apakah tubuh, jiwa, dan roh kita ini membutuhkan pemeliharaan? Butuh ya Bapak Ibu Saudara? Pasti butuh. Tubuh yang merupakan anugerah Tuhan, ya, itu harus dipelihara, itu harus dijaga, ya, supaya tetap segar, supaya tetap sehat dan lain sebagainya. Demikian juga jiwa dan roh kita itu juga membutuhkan pemeliharaan, membutuhkan berkat rohani. Sehingga ketika kita bersekutu, ketika kita membangun sebuah relasi dengan Tuhan, dan ketika kehidupan kita dikuatkan, kehidupan kita diteguhkan, kehidupan kita ini semakin bersemangat dan berpengharapan, disitulah kita beroleh berkat rohani. Dan saat kita bekerja, berjerih lelah, membanting tulang siang dan malam, dan di situ kita menerima berkat untuk kehidupan jasmani kita,
Itulah pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita selalu merasakan berkat pemeliharaan Tuhan? Dan kita selalu bersyukur akan berkat pemeliharaan Tuhan itu. Terkadang orang beranggapan bahwa berkat itu hanya berkaitan dengan hal-hal jasmani, duniawi. Bahwa berkat itu disebut dengan istilah, disitulah ada uang. Berkat itu berkaitan dengan kehidupan mewah, memiliki rumah megah dan lain sebagainya. Saya katakan memang itu berkat. Namun itu hanya sekedar bonus yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang seharusnya yang menjadikan orang lebih bersyukur di dalam hidupnya adalah ketika Tuhan memberikan kehidupan. Dan di dalam kehidupan itu Tuhan memberikan keselamatan. Itulah yang menjadikan rasa syukur itu harus ada. Harus dimiliki oleh setiap pribadi. Jadi kalau sampai saat ini kita hidup, itu karena siapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak menghendaki kita sampai dengan saat ini hidup, kita tidak hidup. Jadi hidup itu harus disyukuri. Karena itulah anugerah yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau sampai saat ini kita diberikan kekuatan, kita tetap sehat, sekalipun usia sudah sepuh, kita tetap bisa merasakan kenyamanan fisik kita. Kita tetap ada kekuatan, ya. Itu karena Tuhan. Ya. Demikian juga sampai saat ini, ketika kita selalu merasakan bahwa dalam kehidupan kita, apa yang menjadi pengharapan kita, apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, sekalipun kondisi kehidupan itu seakan-akan sulit, tetapi Tuhan ternyata tetap menjawab setiap doa kita untuk memberi apa yang kita butuhkan. Itu adalah karena Tuhan. Jadi kita diajak untuk mensyukuri hidup, karena kita diberikan kesempatan hidup di tengah-tengah dunia. Dan kesempatan yang diberikan Tuhan hidup di tengah-tengah dunia ini hanya sekali. Tidak mungkin orang lalu mengatakan, wah, sok kan hidupku diulang lagi di dunia. Tidak. Kesempatan kita hidup di sini dan di dunia ini hanya sekali. Tidak ada kesempatan kedua. Sehingga ketika kesempatan hidup kita di dunia ini hanya satu kali saja, maka kita diajak untuk mempergunakan hidup sebagai satu kesempatan yang baik di dalam kita berjuang, di dalam kita berkarya bagi Tuhan dan sesama. Jangan sampai hidup kita kehilangan makna. Hidup kita menjadi sia-sia karena kita tidak memanfaatkan hidup kita dengan baik dan benar. Seringkali orang berkata, bagaimana kita itu bisa bersyukur? Bagaimana kita itu tetap bersemangat beribadah jika dalam hidup kita ini banyak sekali masalah, banyak sekali kesulitan, ini dan itu. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah sakit penyakit, mungkin masalah-masalah yang lain. Jadi wajar toh ketika orang itu mengeluh, ketika orang itu lalu protes kepada Tuhan. Seakan-akan orang lain yang hidupnya jauh dari Tuhan saja, hidupnya santai-santai saja, hidupnya nyaman-nyaman saja. Sedangkan hidup kita bagaimana? Itu yang sering kali diungkapkan oleh banyak orang. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, bahwa sebenarnya di tengah kesulitan hidup, Tuhan itu terus mencari kita. Tuhan mendampingi kita untuk menguatkan dan menolong kita dan tetap memelihara hidup kita. Karena itu adalah kemestian dari Tuhan kepada umatnya. Saudara, ada satu cerita tentang kecelakaan kapal
yang akhirnya kapal itu terdampar di sebuah pulau dan hanya satu pria yang selamat di dalam kecelakaan itu, semuanya tenggelam. Pria itu berdoa supaya Tuhan menolongnya, Tuhan menyelamatkannya. Dari hari ke hari dia hanya mengamati dan melihat ke langit untuk memohon pertolongan Tuhan. Akhirnya dia berhasil membangun sebuah gubuk kecil. Di situ dia makan seadanya, daun-daunan yang bisa dimakan dan lain sebagainya. Dia tetap berharap bagaimana Tuhan itu menjawab doanya, menyelamatkan dia. Karena nanti ketika dia tidak bisa keluar dari pulau itu, pada akhirnya dia akan mengalami kematian. Suatu saat ketika dia sedang berada di satu tempat di hutan, dia tinggalkan gubuknya. Entah apa yang menjadi sebab, tiba-tiba gubuk itu terbakar. Sehingga ketika dia kembali ke gubuknya, ketika melihat gubuknya itu terbakar, dia lalu protes kepada Tuhan. Tuhan, teganya Engkau melakukan ini padaku. Hidupku sudah susah, hidupku sudah menderita, tetapi mengapa gubuk yang aku bangun supaya aku tidak kehujanan dan aku tidak kepanasan harus terbakar? Di manakah pemeliharaanmu Tuhan dan pertolonganmu untuk hidupku? Dia sedih dan marah, sehingga akhirnya dia tertidur. Dan di pagi hari tiba-tiba dia terbangun dan mendengar ada suara kapal mendekat pulau itu. Dan ternyata benar, dia segera bangun dari tempatnya, dia berbaring. Dia melihat ada kapal yang mendekat. Dan akhirnya dia melihat ada beberapa orang turun dari kapal itu. Itulah pertolongan yang diberikan Tuhan dalam hidup orang tersebut. Maka orang tersebut mengatakan, bagaimana kamu tahu saudara kalau aku terjebak di pulau ini? Orang-orang dari kapal itu mengatakan, kami melihat kepulan asap yang Engkau ciptakan. Dan akhirnya selamatlah orang tersebut, bisa keluar dari pulau itu dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Saudara-saudara, seringkali orang menyerah ketika keadaan menjadi buruk dalam hidupnya. Tetapi melalui firman ini kita diajak untuk tidak boleh goyah karena Tuhan bekerja. Bahkan ketika kita dalam kesakitan, ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kekurangan, ingatlah, ketika gubukmu terbakar, mungkin itu tanda asap bagi kuasa Tuhan. Ketika ada kejadian negatif terjadi, kita harus berkata di dalam hati kita dan di dalam diri kita bahwa Tuhan itu memiliki jawaban positif, jawaban yang baik atas kehidupan kita. Kita diajak untuk selalu bersyukur dalam semua keadaan hidup kita, karena ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Amin Bapak Ibu. Kita akan pujikan bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari yakini bahwa dalam kehidupan kita pemeliharaan Tuhan pasti nyata. Dalam suasana krisis yang begitu berat, di dalam suasana yang penuh kecemasan, mendesak dan menghentak kehidupan kita, mari tetap ambil keputusan, yakni percaya Allah bertindak untuk memelihara umatnya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami terima. Firman yang menguatkan kami dan memberikan pengharapan kepada kami bahwa Engkau Allah yang menjadi juru selamat kami, penebus kami. Engkau Allah yang menghidupi kami, yang memelihara atas kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, bersama kami menyatukan hati, berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa untuk Mbak Iin yang saat ini terbaring di rumah sakit, ataupun saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Baik saudara-saudara kami yang saat ini tetap bisa datang sekalipun dari kelemahan fisiknya, ataupun saudara-saudara kami yang tidak bisa berkumpul
karena kondisi fisik yang lemah. Kami percaya ya Tuhan bahwa di setiap keadaan yang terjadi, Engkau tidak pernah meninggalkan saudara-saudara kami. Bahkan Engkau akan terus berkarya untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kami. Melalui pengorbanan Kristus, melalui bilur-bilur Kristus, Engkau menyembuhkan kami. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kami yang sakit dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang merawat, doa juga untuk upaya para medis untuk memberikan pertolongan. Biarlah itu semua Tuhan pakai dan Tuhan berkati untuk menyatakan kasih, kuasa dan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Dan saudara-saudara kami yang sakit tetap memiliki pengharapan yang kuat, tetap bergantung penuh kepada Tuhan bahwa Engkaulah Allah, Yehova Rafa yang menyembuhkan kami. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang bergumul dikarenakan berbagai macam kondisi hidup yang berat. Biarlah Engkau akan campur tangan di dalam kehidupan saudara kami, meneguhkan hatinya, menguatkan kehidupannya untuk terus bergantung kepada Tuhan. Dan melalui campur tangan Tuhan, setiap pergumulan yang boleh terjadi akan diselesaikan Tuhan, karena Engkau memberikan solusi yang terbaik bagi saudara-saudara kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para sesepuh kami. Tuhan berkati, memberikan kekuatan, kesehatan, dan panjang usia. Kasih-Mu akan selalu dirasakan dan diterima melalui perhatian kasih yang diberikan oleh keluarga. Juga anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan berkati sehingga anak-anak kami bertumbuh menjadi anak Tuhan yang terberkati. Anak-anak kami yang ada di bangku sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, Tuhan juga senantiasa akan mengawal, menyertai dan memberkati. Anak-anak kami yang lulus saat ini mencari pekerjaan, Tuhan tolong sehingga boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Anak-anak kami yang sudah cukup usia merindukan jodoh, Tuhan juga akan sediakan jodoh yang sepadan dengan anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga. Kami percayakan setiap keluarga di dalam genggaman tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan keluarga pribadi pas pribadi. Setiap keluarga senantiasa merasakan kemurahan Tuhan melalui usaha, pekerjaan yang Tuhan berkati, sehingga setiap keluarga tidak akan berkekurangan tetapi akan berkecukupan akan berkat dan anugerah Tuhan. Dan setiap kami boleh menjadi berkat. Bapa di dalam surga, biarlah melalui firman-Mu setiap keluarga senantiasa memandang Engkau, senantiasa bersyukur di dalam setiap keadaan. Kan disitulah ketika kami bersyukur kepada Tuhan, kami juga sudah beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap ucapan syukur setiap kami, pribadi ataupun keluarga kami, itu akan membawa berkat, membawa mujizat atas kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap tugas panggilan pelayanan gereja. Tuhan akan berkati para majelis gereja, komisi dan panitia. Tuhan berkati kami semua umat Tuhan yang bersama-sama melaksanakan tugas tanggung jawab panggilan pelayanan di tengah kehidupan gereja, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan akan berkati para pemimpin kami dalam mereka menata, menatur bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dengan penuh kebijaksanaan. Yayasan-yayasan Kristen Tuhan berkati sehingga juga semakin bertumbuh, berkembang dengan baik. Ya Tuhan, jika bulan Oktober kami bersama akan mengadakan pekan keluarga, demikian juga perjamuan kudus sedunia, biarlah Tuhan senantiasa akan memberkatinya, sehingga melalui setiap momen dan event, sungguh kami boleh menghayati kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kami dan kehidupan keluarga kami. Demikian juga iman percaya kami akan semakin dikuatkan di dalam kami mengikut Kristus. Kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan pulang. Tuhan sertai kami di perjalanan yang jauh yang dekat, kami boleh sampai dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk selalu bersyukur, merasakan karya Tuhan dalam hidup kita. Dia tempat perlindungan dan pertolongan kita. Mari kita sanggupi firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Ada mukjizat dalam bersyukur.
imani saudara bahwa di dalam bersyukur ada mujizat Tuhan yang akan dinyatakan, karena dialah tempat perlindungan kita. Mari kita terus bersyukur dalam kehidupan kita. Tuhan tak kurang ajar untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita baharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahteranya, tetap bersyukur di dalam hidup kita, karena bersyukur ada dalam mujizat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Salam damai.